Halo Kak Angga, gimana kabarnya Kak? Halo teman-teman, kabar luar biasa baik dan sehat selalu semuanya. Oke, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab seputar broker properti ya Kak. Oke, siap. Nah, background sekolah Kakak itu apa sih? Sebenarnya background saya bukan di bidang sales, kuliahnya terakhir bahkan hanya di bidang ekonomi, jurusan perpajakan teman-teman di salah satu universitas terbaik di Semarang. Oke, kalau Kakak sendiri memulai properti sejak kapan Kak? Sebenarnya mulai properti tahun 2014, tapi mulai membuat branding di Instagram dengan personal property mulai dari awal 2016 kira-kira teman-teman. Itu udah lama sekali ya Kak ya? Ya cukup lama sih sebenarnya. Oke, nah itu kan udah lama tuh Kak. Kenapa Ya. sih Kakak pilih properti? Sebenarnya dasar utama memilih di dunia properti sebenarnya suatu kebetulan ya, tapi dalam hidup percaya dari yang kebetulan. Tapi saya suka dunia sales sebenarnya sejak zaman kuliah teman-teman, karena apa, sales kan bisa bicara tentang jualan ya. Awalnya jualan, kuliah tuh sempat jualan jam tangan, terus juga jualan gitar, terus jualan barang-barang yang lain, jualan kaos juga pernah di situ. Ternyata walaupun jurusannya perpajakan, tapi ternyata yang kuat mulai tahun saat kuliah di bidang sales saya ternyata lebih daripada perpajakan, kan harus detail. Jadi mulainya dari situ teman-teman. Oke, kalau menurut Kak Angga nih, beda bisnis broker properti dari bisnis lain tuh apa Kak? Oke, ya jadi saya mau jelasin ke teman-teman sebelumnya, saya properti sebenarnya ada meneruskan juga dari mungkin bakat ya. Kalau dipikir bakat, ya orang tua juga di bidang properti, walaupun dia kerjaan dulu di BUMN, di kontraktor, tapi beliau papa ini juga bergerak di bidang broker properti, tapi tidak dikemas secara modern dan profesional, cuma hanya sekedar mencarikan tanah bosnya, sekedar mencarikan tanah untuk dijual. Nah, mulai dari situ saya lihat kok bisa cukup menghasilkan, lihat dari papa bekerja terus bisa untuk membiayai saya kuliah, kok cukup menjanjikan, dan saya mulai terjun dan tertarik dengan wah kok dipikir komisi dan lain-lain kok menarik ya. Terus saya mulai tertarik mulai tadi 2014 2016 bikin personal property. Terus Kak, untuk cara promosinya tuh gimana Kak? Kalau untuk cara promosi sebenarnya gampang teman-teman. Jualan apapun sekarang media sangat membantu sekali, dari media sosial, terutama di kontak-kontak yang ada di WA. Dulu saya awalnya waktu zaman BBM, BB ya teman-teman ya, itu mulai saya bikin branding di personal property, mulai saya bikin status rumah yang dijual. Akhirnya ada yang tanya titip aset bisa nggak, oke saya jawab bisa. Mulai dari situ untuk media promosinya. Dulu sebelum ada Instagram sempat di media cetak juga, iklan-iklan di iklan kecil ya zaman dulu ya. Dan mulai dari, tapi sekarang lebih mudah teman-teman, media sangat membantu sekali untuk kita berpromosi di bidang apapun gitu. Kalau semua orang menurut Kakak bisa terjun nggak di bidang properti? Semua orang asal ada niat dan senang dulu teman-teman, apapun bidang kalian yang kalian akan masuki, yang penting senang, yang kedua konsisten. Semua orang bisa masuk, termasuk ada yang ibu rumah tangga teman saya, dia juga banyak closing bidang properti, juga banyak mendapatkan fee yang lumayan, minimal 2-3% dari setiap transaksi. Walaupun dia sambilnya ibu rumah tangga, bisa juga menjualkan aset-aset yang ditawarkan teman-teman. Jadi tidak ada hambatan jualan apapun, asal ada niat dan kemampuan, yang terutama mau belajar di bidang tersebut, melengkapi di bidang tersebut teman-teman gitu. Oke, nah Kak Angga kan udah lama banget ya di properti dan pasti udah banyak pengalaman dong. Ya. Nah, apa sih pengalaman unik transaksi properti yang real tentang keuntungan seorang broker? Keuntungan seorang broker sebenarnya mungkin kelihatannya besar ya teman-teman, tapi memang harus diikuti dengan effort yang juga besar teman-teman, karena nggak mudah untuk mencapai itu semua. Kalau pengalaman unik yang real, yang kelihatan menjanjikan, ini sih di sisi investor ya teman-teman. Ada teman saya membeli suatu aset, di mana aset tersebut pepet utang bank dengan nilai pasaran 1,5 M, dia ngambil harga 900 juta. Itu good deal sekali untuk investor. Saya carikan aset tersebut teman-teman, dan kemudian dia intinya deal lah di angka 900, proses AJB dan selesai. 3 bulan kemudian saya menjualkan aset itu kembali dengan harga dealnya di angka 1,525. Jadi keuntungan sebagai investor saja keuntungannya lumayan, minimal 400 juta bersih dari hasil selama 3 bulan. Nah, itu yang saya lihat, oh ada peluang di situ, dan saya mendapatkan 2 kali penjualan tersebut juga
itu juga menurut saya unik karena jarang juga bisa menjualkan aset double transaksi seperti itu teman-teman. Selain itu ada beberapa lagi yang transaksi di mana tidak, owner dan buyer tidak pernah ketemu, hanya nego lewat HP, akhirnya deal terus langsung DP jarak jauh karena buyer di luar kota dan owner juga ada di luar kota, dan kemudian janjian ketemu langsung di notaris setelah cek sertifikat. Itu menurut saya unik karena tanpa kita ketemu kok bisa seperti itu. Itu kembali lagi ya berkat dari Tuhan ya teman-teman gitu. Yang terakhir nih Kak, apa sih pesan untuk teman-teman yang ingin terjun di bidang broker properti? Ya, zaman sekarang semua tergantung niat kita. Pesannya adalah seperti teman, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Mulai dari belajar tentang teknik marketing. Sekarang di YouTube banyak marketing tentang properti, marketing tentang apapun. Jadi yang penting kita mau belajar. Saatnya yang kedua paling penting punya HP dan media sosial, itu sangat diperlukan. Karena dari situ kita bisa membuka relasi sebanyak-banyaknya, dan jangan malu untuk jualan. Itu paling penting. Jangan malu, wah kita sekarang menjadi broker, bahasa kasarnya menjadi seorang maklar. Jangan malu teman-teman, asal kita kerja benar, kita beri nilai tambah dari produk kita, dari jasa kita, membeli nilai plus dari apa yang kita tawarkan. Itu yang paling penting sebagai seorang broker properti gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas sharingnya hari ini. Semoga teman-teman baik yang ingin jadi investor atau mau jadi broker properti sangat terberkati dengan informasi ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. God bless you. God bless you.